salam sama berkesenangan kepada Imam kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keadaan kepada kita dan kita umatnya. Semoga mendapatkan masyarakat yang menjadi amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, pada hari ini kita berkumpul yaitu untuk membahas masalah kelas atau penilaian akhir semester. Seperti yang kita telah laksanakan di tahun sebelumnya, tahun sebelum pas itu kita selalu berkumpul untuk diskusi. Sekarang juga sama yang dan poinnya itu yang akan dibahas. Pertama mengenai naskah soal, kedua pelaksanaan PAS, dan ketiga masalah porsi soal, dan terkait mengenai pembagian bakat dan kita nanti bahas mengenai juga. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai naskah soal. Untuk naskah soal, kita mau dibuatkan tim dulu nggak untuk pembuatan soal, atau mau ke kelas saja? Karena kita kan memang sini memakainya dua kurikulum ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum Tilas. Ya, itu kita harus ada kesepakatan. Nah, soalnya itu dibuatnya mau ada timnya, bentuk tim dulu, atau mau per kelas saja. Silakan Bapak Ibu untuk berunding dulu dengan rekan-rekan mau seperti apa. Mengikuti tahun yang sebelumnya, semoga dipersilakan untuk berunding dulu dengan rekan-rekan. Pak Ahmad, silakan dipimpin diskusinya untuk pembuatan naskah. Mana udah ada misalnya belum, Bu Ibu? Sekarang ya, silakan uning dulu. Kalau udah selesai, mengumpulkan pendapat. Sudah dulu dari kelompok sampai ini dulu. berapa kali Bu? Saya kasih diskusi kami untuk pembuatan naskah soal itu dikembalikan ke guru kelasnya masing-masing Bu. Ya. Nah, dan terus juga untuk mata pelajaran juga dikembalikan ke guru mata pelajaran. Karena saya kan megang kelas 1, jadi saya bikin soal untuk kelas 1 semua, maka kecuali bidang studi PJOK sama PAI oleh guru mata pelajaran. Oh, jadi pembuatan soal ada kelompok Pak Ahmad, kelompok 1, yaitu pembuatan soal naskah soalnya itu dibuat oleh masing-masing guru kelas gitu ya. Iya. Guru bidang juga sama membuat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, kelompok 2, Bu Titin, silakan mungkin ada ide. Hampir sama Bu. Hampir, berarti ada bedanya. Apa bedanya? Mungkin untuk pembagian soal itu dari masing-masing guru kelas. Untuk bidang studi juga. Tapi nanti mungkin dikumpulkan dulu, kita rekam bareng-bareng. Revisi berarti ya. Revisi mana yang tidak perlu dan mana yang perlu. Boleh. Jadi sekarang dulu sama Ibu, Bu ini soalnya bagusnya seperti ini. Berarti nanti setelah pembuatan soal selesai, ada waktu untuk bikin soal. Sesuai enggak indikatornya dengan temanya gitu ya. Kalau sesuai diganti lagi dengan soal berikutnya gitu ya. Bagaimana kelompok 1 bisa menerima enggak? Ya. Pembuatan soal. Ya. Bu. Jadi kesimpulannya untuk naskah soal dibuat oleh guru masing-masing. Ya. Dan sebelum dicetak itu soal harus diperiksa dulu, direvisi dulu, takutnya kalau ada kekurangan gitu ya, bisa diganti dengan kalimat yang lain atau temanya yang lain gitu ya. Gimana, setuju tidak yang lain? Setuju. Baik ya, terima kasih.
Nanti untuk poin nomor 1 mengenai naskah soal dianggap sudah selesai ya, sudah deal. Nah yang kedua sekarang nih poinnya mengenai khusus panitia PAS ya. Di dalam kegiatan itu kan pasti ada susunan panitia untuk pelaksanaan ulangan akhir semester. Ada ketua, ada bendahara, dan ada sekretaris. Kalau ketua kan kuasa bertanggung jawab untuk pelaksanaan PAS ya, yang tanggung jawab keseluruhan. Kan nanti ketua juga ada tanggung jawabnya. Tapi ini kan harus ada ketua, tanggung jawab ketua dan bendahara biasanya hubungannya dengan fotokopi naskah soal ya, hubungannya dengan keuangan gitu ada di bendahara. Jadi kita sekarang buat dulu panitia PAS dulu ya. Ketuanya siapa nih kira-kira Bapak Ibu? Udah ada bayangan belum? Di sini kan guru ada berapa nih ya? Atau kita polling aja ya? Ya. Yang 7 teman tangan. Yang 7 ketuanya Bu Umi Epi. Teman tangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 semua. Yang 7 ke panitianya Bu Ani. Ada 2. Yang setuju ke Bu Rini. Belum ada. Ke Bu Titi. Ke Neng Dewi. Satu. Berarti ke Pak Ahmad. Yang satunya tadi salah ngatur. Jadi ketua pelaksanaan PAS itu Ibu Umi ya. Yang kedua untuk bendahara siapa? Boleh cuma masa Umi lagi? Bu Ani. Bu Ani setuju sama Bu Ani? Setuju ya? Berarti untuk ketua PAS jatuhnya ke tadi ketua. Nah sekarang benar sudah Ibu Ani untuk ini sekretaris. Ya. Dewi. Ayo semangat ya belajar ya jadi pengurus. Jadi sekretarisnya itu Bu Dewi. Tepuk tangan untuk panitia penyusunan PAS. Berarti Umi ketuanya, bendaharanya Bu Ani, sekretarisnya Dewi. Ya. Nah, sekarang ini untuk pelaksanaan PAS ya, sesuai dengan jadwal PAS itu jatuhnya pada tanggal 2 Desember sampai tanggal 7 Desember. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan berapa Bu? 2. Sampai tanggal 2 sampai tanggal 2 Desember sampai tanggal 7 Desember itu untuk pelaksanaan PAS. Kalau isi kata apa penting Pak itu? Penilaian akhir semester. Bagus, pinter ya. Pas itu singkatan Penilaian akhir semester. Kalau zaman dulu bukan PAS Bu namanya. Ulangan. ulangan semester. Wah. Jadi sekarang PAS. Ya tergantung dari sananya. Nomor beda lagi. Nomor beda lagi buat kalau nomor beda lagi namanya. Apa tuh format? Format SAS. Sumatif akhir semester. Ya itu berarti. Nah sekarang untuk versi soal. Untuk versi soal ibu-ibu pelaksananya mau kapan? Selesai ulangan koreksi soal. Apa mau selesai ulangan per hari atau mau minggu berikutnya untuk mereview soal atau mau bagaimana? Pak Ahmad silakan.
Ada Ya, ide Bu. tidak? Saya lagi nyatetin, Bu. Ya, Selesai, kalau Bu. sedang bicara tolong ya. Ya, perhatikan. catat ini susunan panitiaan, Bu. Bu, Oh selesai. iya, baik. Yang lain dulu ya, konsentrasi yang nggak ada. Ditunggu ya Pak Ahmad Iya, idenya ya. iya. Silakan. Udah belum Pak Ahmad? Oh, udah, sekarang. Oh, baik itu Bu idenya. Silakan Pak Ahmad. Untuk pengoreksian soal, Iya. ya sebaiknya menurut saya, nggak tahu nanti rekan-rekan yang lain ya boleh menyanggahnya, bukan berarti omongan saya ini menjadi sesuatu yang harus dipakai gitu ya. Jadi untuk koreksi soal, karena kita di sekolah dasar ya seperti biasanya yang sudah saya udah 30 tahun lebih Bu ngajar di SD itu, koreksi soal itu untuk pas oleh guru masing-masing setelah ulangan selesai Bu. Artinya minggu ini ulangan selesai, nah minggu berikutnya baru pengoreksian soal. Oh, gitu yang ya? punya yang udah. Oh. Tapi kalau memang ada ide yang lain ya silahkan dari rekan-rekan yang lain, mungkin ada maka yang lain setuju juga dengan pendapat saya Jadi, seperti itu. Kalau ide Pak Ahmad untuk soal itu minggu berikutnya ya Pak ya. Ya. Setelah selesai pelaksanaan PAS baru nanti Pak Ahmad nanti minggu berikutnya dibantu oleh anak-anak tidak Pak? Kadang-kadang Oh kadang-kadang dibantu oleh anak-anak soalnya kan murid Pak Ahmad kelas kelas tinggi, jadi bisa membantu pemeriksaan soal PAS atau soal ya. iya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lainnya? Apa sama atau tidak? Silakan. Ini bilangnya saja ya ibu-ibu ya. Nah, saya mau nggak bisa minggu berikutnya, mau langsung aja setelah ulangan atau mau pulang terserah. Coba Ibu Dewi bagaimana maunya Bu Dewi? Kalau saya sih langsung dikoreksi, selesai ulangan dikoreksi biar tidak menumpuk pekerjaan biar cepat selesai. Iya. Minggu berikutnya mengolah nilai. Oh, termasuk media ya. Baik, Bu Dewi seperti itu. Boleh lah? Ada ide? Saya biasanya sama kayak Bu Dewi Bu, selesai ulangan langsung dikoreksi Di kelas. kadang di kelas, kadang suka dibawa ke rumah juga gitu ya. Berarti Bu Lela itu muridnya kadang-kadang di sekolah, kadang di rumah. Baik. Iya. Titin. Karena saya pegang kelas tinggi, jadi setelah melaksanakan ulangan biasanya dibagikan ke anak yang tidak beda namanya ke orang lain, kata si ulangannya terus dikoreksi bareng-bareng. Berarti dibantu Jadi oleh tukar, anak. dibantu oleh Nah, anak. kalau siswa ya. Minggu Umi berikutnya. bagaimana Umi? Kalau saya hampir sama dengan Bu Titin. Jadi dikoreksi dengan anak-anak yang ditukar dengan namanya yang berbeda. Tapi itu anak-anak cuma ngoreksi yang ABC-nya aja gitu. Tapi nanti esainya guru gitu. Iya. Kadang dikoreksinya di sekolah, kadang kalau nggak sempet dibawa pulang ke rumah. Iya. Seperti itu. Bu Rini bagaimana? Cuma soal? Kalau saya sama kayak Ibu Devi, sama kayak Bu Dewi, kadang di sekolah, kadang dibawa pulang Bu. Oh gitu ya. Kali Bu Rini punya bayi ya. Ibu ini Bu Ani silahkan. Saya Bagaimana? koreksinya setelah ulangan Bu. Ulangan sama ya. Terus suka dibawa pulang nggak? Enggak. Oh enggak. Di rumah nggak kepegang. Oh banyak kerjaan ya Bu ya. Oh berarti nggak Jadi saya dibantu di rumah. koreksinya cukup di sekolah aja. Baik ya. Itu jawaban dari Bapak Ibu. Ternyata hari soal itu hampir sama. Hanya untuk ibu-ibu, Pak Ahmad, Ya, tolong ya. ya. Lalu Saya apa lagi catat ini, sih? Bu. Koreksinya kapan? Ya, yang Koreksi sepakat, itu sepakati bersama. kesepakatannya Ya. nanti setelah ulangan. Oh, iya. Hanya untuk ibu-ibu itu tidak bisa di sekolah semua. Oh. Kalau tidak selesai di sekolah, Ya. itu akan dibawa pulang ke rumah sambil bekerja rutin seperti biasa. Kalau ibu-ibu kan beda ya, ada kerjaan di rumah karena hampir semuanya tidak punya ART ya. Jadi bekerja nanti udah selesai baru nanti soal lagi. Kemudian yang berarti poin yang koreksi soal kita
deal ya, misalnya minggu kedua setelah ulangan ya. Jadi harusnya ada yang sekolah, tidak selesai di sekolah berarti di bawah pulang. Terima kasih Bapak Ibu untuk Ini jawabannya. berapa itu, Bu? Itu minggu kedua setelah ulangan kan minggu pertama untuk pelaksanaan pas ya, nanti minggu keduanya untuk morgi soal. Jangan lupa Bapak Ibu untuk remedial ya. Lihat siswa yang nilainya kurang itu di remedial dulu ya. Ibu-ibu kalau anak yang nggak bisa hadir ke sekolah, ibu-ibu bisa datang visit ke rumahnya ya. Udah ngerti lah, udah pintar Bapak Ibu, apalagi Pak Anak udah 30 tahun lebih mengabdi ya di bidang pendidikan ya. Itu ngajar di kelas tinggi hampir setiap tahun. Kelas tinggi apa ya? Pernah nanti kelas 1 ya? Pernah Bu. Jadi untuk poin yang keempat sudah selesai. Sekarang yang terakhir pembagian rapor ya. Untuk pembagian rapor Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang ada di kantor pendidikan, yaitu titik mangsa rapor tanggal 20 Desember ya. Titik mangsanya ingat Desember. Pak Ahmad, Ya. jangan salah nulisnya ya. Ya. Tanggal 20 Desember Bu Titi. Tulis dan ngobrol ya. Masukkan ke dalam Jangan sampai, iya bagus tuh gitu nggak ada ide untuk laptop supaya nggak lupa ya Bu ya. Kan kalau mati lampu muncul sebentar juga ya. Kemudian untuk pembagiannya itu jatuhnya pada tanggal 21 Desember bertepatan dengan hari Sabtu ya. Jadi kalau Maluku hari apa ya Pak Ahmad? Hah? Maluku hari apa? Tanggal 20 hari Senin. Jumat. Oh iya. Saya nggak lihat kalender Bu. Apa salah lihat Salah, ya? iya. Ya betul, kalau waktu itu hari Jumat. Makanya kalau ibu salah, tolong dengar dulu ya Pak Ahmad ya. Iya Bu. Itu yang lain sama juga, jangan ngobrol ya. Ingat titik mangsa rapot itu tanggal 20 Desember. Ya, 20 Desember. Ya, tanggal 21 Desember. Ya. Nah, Pak, Iya, iya. kemudian libur. Nah, libur. Libur hanya dengarkan dulu. Iya, Yang bahagia. Libur itu mulai tanggal 22 sampai tanggal 4 Desember. Januari kan, Bu? Januari Bu. Iya. Ya. Setahun ya. Tapi kan tuh Bu Ani ingat ya. Dari 22 Desember sampai 4 Januari tahun 2025. Kita setahun liburnya. Jangan bahagia. Ya, Lihat pengumuman yang dari dinas. Untuk guru tidak libur. Kita tetap masuk sekolah. Yang libur tidak belajar itu hanya untuk anak-anak. Ya. siap, Bu. Siap? Siap. Mau tidak mau kita tetap harus mengikuti peraturan. Tugas kita adalah melakukan tugas tupoksi dari dinas pendidikan. Walaupun kurang ya agak lemas ya, gimana ya dulu bapak-bapak ya, kita laksanakan, kita tidak libur ya. Bapak Ibu, untuk diskusi mengenai pelaksanaan PAS kita udah bahas dari mulai naskah, panitia, pelaksanaan dan proses soal sampai pembagian raport telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Mungkin dapat kita tutup sampai di sini aja, kurang lebih nanti kita bahas di kegiatannya warna-warni atau tanya jawab di setelah itu tutup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.